Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Matanyus TV dimanapun berada? Berjumpa kembali dengan Andy Ruskan dalam podcast Ngobat, Ngobrol bareng sahabat. Ya, seperti biasa, podcast Ngobat senantiasa menghadirkan perbincangan santai namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai peranan pemuda yang saat ini luar biasa. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu ke belakang, banyak sekali ajang pencarian bakat di Kota Palembang, khususnya dan Sumatera Selatan umumnya. Salah satunya adalah pencarian bakat bujang gadis kampus. Ada juga bujang gadis fakultas, ada juga bujang gadis universitas. Dan dalam hal ini kita berbicara bujang gadis Universitas Sriwijaya. Nah, tentunya banyak hal ya yang akan kita perbincangkan. Salah satunya bagaimana proses, kemudian hasilnya seperti apa, terus efek atau manfaatnya bagi peran peserta itu sendiri bagaimana. Dan untuk membahas ini semua telah hadir, di tempat kita yang luar biasa ini, 4 orang pemuda-pemudi yang cakep-cakep, kece-kece, dan wangi lagi ya. Kalau begitu langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ini gimana masker mau nih? Kita agak jauh-jauhan juga nih, biar bujang gadisnya tuh kelihatan loh. Siapa tahu ini ternyata udah kakek-kakek nih. Boleh buka ya? Boleh ya? Oke, buka aja. Sudah disuntik vaksin ya? Sudah semua ya? Salah satu syaratnya gitu ya? Iya. Oke. Boleh nih perkenalan satu-satu, mungkin dari sebelah kirinya Bang Andi nih. Perkenalan ya. Okay. Aku Triwulandari, alhamdulillah diamanahkan mendapatkan predikat Wakil 1 Gadis Unsri 2021. Wah, luar biasa. Tepuk tangan nih. Wah. Ya, perkenalkan saya Amanda Margareta dan alhamdulillah kemarin diamanahkan menjadi Gadis Unsri tahun 2021. Winnernya? Yes. Sombong. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nur Rahman. Dan kemarin alhamdulillah diamanahkan menjadi Bujang Unsri tahun 2021. Terima kasih. Oke, next. Baik, halo semuanya. Wih, suaranya oke banget nih. Saya penyiar. Jadi nama saya Bayaraka Kalima dan saya alhamdulillah kemarin sempat diamanahkan menjadi harapan 1 Bujang Unsri 2021. Oh, jadi semuanya nih dari yang Bujang Gadis Unsri tahun 2001 ya? Iya. Ada yang dari 91 nggak? Nggak ada ya? Angkatan bapak saya tuh. Oke, ini masing-masing berarti salah satu syaratnya adalah BGU ya, Bujang Gadis Unsri. Berarti harus mahasiswa Unsri. Nggak boleh dari fakultas lain, universitas lain nggak boleh. Terus nih, boleh jelasin sedikit nih, saya mau menjelasin ini ajang BGU ini ajang seperti apa sih sebenarnya? Mau boleh tahu? Jadi ajang Bujang Gadis Unsri ini pemilihan di mana pemilihannya itu dilaksanakan dengan pengkaderan yang jelas. Jadi kita punya tahap-tahap seleksi yang jelas. Dan setelah itu nanti kita bakal disisi menjadi 30 besar kalau kita kemarin. 30 besar. Iya. Wawancara pertama dan lanjut tes tertulis dan Jang. Ratusan. Ada ratusan. Banyak. besar kalau kita kemarin. 30 besar. Iya. Awalnya dari berapa tuh? Kalau kami kemarin itu ada 100 lebih ya. Jam. Ratusan. Banyak juga ya. Walaupun di masa kemarin masa PSBB dan pandemi PPKM ya. Iya. Tapi animonya juga banyak ya. Masih banyak sampai ratusan kan? Iya. Iya. Terus. Jadi setelah diseleksi 30 besar itu kita ikut tahap semifinalis. Oke. Di semifinalis itu kita ada rangkaian lagi, tes lagi, tes wawancara lagi lebih dalam. Iya. Nah setelah itu kita disisihkan lagi menjadi 15 pasang yang kemudian lanjut ke tahap grand final. 15 pasang berarti 30 peserta. 15 putri, gadis, 15 bujang. Oke. Iya, terus? Setelah itu, sebelum kita ke grand final itu kita diadakan tes wawancara lagi. Wawancara. Jadi tesnya itu benar-benar ketat gitu. Ketat ya? Pengadilan itu kita benar-benar dari tahap-tahap yang step by step gitu. Iya. Jadi setelah tes wawancara baru nanti kita ditentukan dapat predikat apa gitu. Oh, jadi ini tidak hanya penilaian face aja ya, misalnya good looking, eye catchy, istilahnya zaman sekarang tidak hanya kecantikan wajah dan kegantengan, handsome-nya wajah yang cowok kan.
Kalau beauty kan cewek ya. Kalau cowok handsome ya, seperti itu. Bukannya cowok yang beauty ya. Gitu, banyak loh sekarang nih cowok beauty gitu. Jadi benar-benar ketat seleksi ya. Dan ini kalender tahunan kah atau cuma baru tahun ini aja? Kalau ini kalender tahunan. Jadi setiap tahun itu diadakan. Sejak tahun berapa nih? Yang pertama itu Bujang Gadis Unsri didirikan pada tahun 2013. 2013 ya. Namun ada sesuatu lah. Terus pada tahun 2015-nya lagi itu Perang Dunia Kedua bukan ya? buka lagi gitu. Berarti something lah. Setiap tahun ada sampai sekarang gitu. Itu buka lagi gitu. Berarti ini event kalender tahunan, bukan per 2 tahunan ya? Iya. Setiap tahun ada? Setiap tahun ada. Oh gitu, sampai sekarang. Dan berarti sudah banyak juga ya yang menjadi purnanya itu ya? Iya benar banget. Terus kalau sistem penjuriannya ini seperti apa coba? Bisa jelasin? Kalau sistem penjuriannya itu yang pasti kita dinilai daripada saat tes tertulisnya itu kita dilihat dari penampilan kita pertama kali datang. Oke, memang good looking ya, harus kan? Iya. Terus juga kita dinilai dari akademik kita, terus dari attitude kita, cara penyampaian kita gitu. Iya, sepakat sih. Iya. Oh jadi berarti sekali lagi tidak hanya dari kecantikan dan kegantengannya aja, tapi ada wawasan intelektualitasnya juga, ya intelijensianya juga. Tertulis juga ada. Ya, tertulis. Wawasan kebangsaan juga situ. Terus mengenai biasanya kan kalau kita berbicara, ini kan ujung-ujungnya dunia pariwisata kan? Iya. Berarti dunia pariwisata Sumsel juga, Palembang gitu ya. Kebudayaan Palembang. Oh, kebudayaan Palembang. Jadi di apa tuh yang di istilahnya itu digali dari kebudayaan Palembangnya? Kalau itu kalau kita tuh kemarin dari hal terkecil pun itu kita harus tahu gitu, kayak Misal? cara membuat laksan gitu, cara membuat pempek. Oh, itu jadi gadis Palembang ya. Jadi benar-benar Bujang Gadis Unsri ini Bujang Gadis Palembang lah ya. Jadi harus tahu. Jadi cara belajar buat pempek. Iya, itu harus tahu tahap-tahap sebelum Mendatangkan pempek. orangnya atau kita ke tempat kita itu? pas diwawancara itu pengetahuan kita. Oh, bukan praktek. Oh, bukan praktek ya. Jadi master chef jadinya. Iya. 1 bulan yang lalu, Bang. 1 bulan yang lalu. Berarti masih hangat nih ya. Iya. benar. Sampelnya masih basah nih. Iya. Sudah dapat sertifikat semua. Dalam proses. Dalam proses. Iya. Oh, berarti masih hangat-hangatnya sekali. Iya, benar. Tepatnya kapan? Pada tanggal 31 bulan kemarin. Ini si Isan, Raka, Amanda, Bulan. Wih. Hebat kan saya? Jadi Bulan, kalau iya. misalnya karantina itu salah satu prosedur yang paling banyak dinilai. Jadi kan kita Dan wajib ya? iya. Wajib. Jadi kan dari pagi nih sampai oke. sore itu kan terus-terusan sama seniornya. Oh iya. Nah, jadi mereka tuh pasti tahu gitu, dan mereka juga punya target pastinya kan. Iya. Dari cara kita berinteraksi sama mereka, cara kita ngomong, cara kita di sana gimana. Nah itu penilaian yang paling bisa dilihat gitu. Selanjutnya ya pada daun juri gitu. Oh jadi justru karantina itulah di masa yang krusial banget ya, juri-juri menilai. Ada yang bisa nambahin nih, Raka? Kalau pas karantina kemarin sih memang banyak poin penilaian paling banyak sih dinilai pas karantina ya, Bang. Iya. Kayak cara kita menyelesaikan masalah kayak gitu. Terus karena kemarin kan sempat disuruh bawa kayak dress code gitu ya, Bang. Jadi persiapan kita itu benar-benar dinilai banget sama panitianya. Jadi Iya. kemarin juga sempat nilai kami itu bersaing banget, Bang. Jadi kayak satu kesalahan dikit aja bisa. Oh iya. Jadi hati-hati banget. Karena memang katakanlah ini para finalis ya. Para finalis ini kan nilainya tipis-tipis saja. Itu yang terbaik di antara yang terbaik ya. Maksudnya dari ratusan, kemudian puluhan, kemudian sampai 15 pasang, berarti itu memang semuanya tuh the best lah. Tinggal nyari kesalahan dikit aja ya, gitu ya. Nyari-nyari kesalahan ya sih juri ya. Kepo banget ya juri ya. Tapi dan juga ini mungkin sebagai yang paling real, mungkin selama tes tertulis apa juri melihat
ini bener nggak nih ya tes tertulisnya dengan apa yang kehidupan mereka sehari-hari selama di sini. Misalnya saya ini orangnya rapi, nulis di situ, tapi pas ngobrol, pas interaksi, misalnya selebor atau segala macam ya, saya ini orangnya teliti, rupanya ceroboh gitu kan, kelihatan di situ ya. Iya. Dan juga nggak cuma pas kami karantina, sosial media kami juga kayak diperhatiin gitu Bang. Jadi kayak Iya. Cara kita bersosial media. Gimana tuh? Misalnya yang ngepost tiap hari kah atau tiap menit kah? Enggak, bukan gitu. Kayak gimana cara kita memfilter apa yang harusnya di post, apa yang harusnya dilihat publik, atau yang seharusnya kita Simpan jadikan aja. konsumsi pribadi gitu. Bukan berarti yang dilihat sosial media itu yang paling aktif setiap jam ngepost kegiatan, bukan ya? Enggak. Justru yang kayak itu mungkin dianggap too much ya, terlalu berlebihan. Justru yang kira-kira ada nilai-nilai pendidikan karakternya ya seperti itu, terus ada nilai-nilai moral ya gitu. Konten positif. Konten positif ya, positif misalnya kan apa ya, lagi di mana bantuin nenek-nenek nyebrang, terus sampai seberang neneknya marah, aku nih baru dari sana, kamu sudah nyebrang lagi, nggak gitu juga, pencitraan. Oke. Nah, setelah jadi pemenang, oke tadi diulang lagi, kalau Wulan sebagai Wakil 1. wakil 1, winner, Ihsan, bujang, ya tahu bujang, masa gadis, bujang apa? Bujang ya. Bujang Unsri. Winner Bujang ya? Unsrinya, terus harapan 1. harapan 1-nya luar biasa. Ini kan tentunya setelah jadi, ini the winner semua nih. Iya. Setelah mendapatkan predikat sebagai pemenang, apa selesai? Oke sudah dapat hadiah. Dapat juara 1, juara 2. Selesai begitu saja atau ada semacam ada tanggung jawab, hak dan tanggung jawab yang melekat selama menjadi bujang gadis Unsri ini? Kalau tanggung jawab tentunya setelah kita terpilih, itu tanggung jawab kita semakin besar gitu. Gimana cara kita membawa apa yang diberikan kepada kita tuh menjadi hal baik gitu, menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kita gitu kan. Karena menjadi gadis Unsri menurut saya juga hal yang tanggung jawab yang besar. Karena kan secara nggak langsung itu sorotan publik itu sekarang lagi mengarah pastinya ke kita semua iya, gitu kan. Nah jadi itu merupakan tanggung jawab besar buat kita buat lebih baik lagi dalam berperilaku, dalam bersosial media, ataupun dalam yang tentunya dalam dunia perkuliahan lah. Paling tidak kan sekarang jadi public figure minimal di kalangan Unsri lah ya, gitu kan, masih hangat gitu. Oh jadi itu tanggung jawabnya. Kalau hak-haknya apa nih? Kalau hak-haknya mungkin bisa dijelaskan mungkin. Apakah dapat voucher menginap, apa atau dapat oke lah, berhubung kamu menang, semua nilai kamu semua. Maknian. Beda sama akademik kelas. Pengalaman ya Bang ya. Pengalaman, terus relasi kita juga, dan juga teman-teman baru, orang-orang baru juga gitu. Dan juga pokoknya kalau sudah mengikuti ajang pemilihan kayak gini, itu pasti memiliki banyak sekali nilai positif yang bisa diambil, Bang. Gitu. Jadi kalau dari ajang pemilihan kayak gini, itu pasti memiliki banyak sekali nilai positif yang bisa diambil. Oh gitu. Jadi kalau haknya sendiri, yang paling terasa banget nih apa nih? Sebelum jadi pemenang dan sekarang ini sudah jadi pemenang, apa nih yang dirasakan manfaatnya? Sebagai mahasiswa ngikutin ajang seperti ini ada manfaatnya nggak sih? Oke, satu-satu. Tentunya manfaat banget karena menurut Wulan pribadi ini tuh tempat kita gali potensi. Gitu. Yang awalnya nggak berani ikut sini kan harus berani gitu kan, berarti kita bersaing sama orang-orang yang hebat-hebat gitu. Jadi di sana juga harus ikutan hebat dong. Gitu. Oh gitu ya. Dan tapi nggak cuman unjuk bakat sama apa ya yang kita punya, tapi kayak akademik juga harus imbang gitu kan. Dan tetap harus jaga penampilan dan attitude tentunya. Oh gitu. Jadi manfaatnya tuh kayak ke pribadi dan bisa banggain orang tua tentunya. Pastinya ya. Iya. Waktu malam ya? Siang. Sore. Orang tua juga diajak ya? Diajak. Oh, oke, asik. Kalau Amanda? Kalau menurut Amanda sendiri ikut BGU tuh jadi salah satu hal yang
membanggakan gitu ya. Iya. Karena nggak semua orang bisa sampai ke tahap yang kita inginkan gitu Iya. kan. Cara kita berpenampilan. Nah, jadi dari hal-hal itu kita bisa mendapatkan hal baru gitu. Oh, aku harus gini ya. Ternyata kalau aku udah di BGU, oh ternyata dari BGU aku bisa jadi gini gitu. Jadi banyak hal baru yang menambah pengalaman diri kita gitu. Jadi bermanfaat banget kalau plusnya banyak ya? banyak di BGU itu banyak poin plus. Bisa. Gitu. Iya. Jadi banyak hal baru yang menambah pengalaman diri kita gitu. Jadi bermanfaat banget. Jadi poin plusnya banyak ya? Banyak Oh, BGU oke. itu banyak poin plus. Isan? Kalau menurut saya manfaatnya itu yang pasti banyak seperti yang dibicarakan oleh Ular, terus juga oleh Manda, pastinya juga kita mau terjun setelah tamat dari mahasiswa menuju ke dunia kerja. Itu sangat bermanfaat sekali, dan juga senior-seniornya terutama yang sudah banyak bekerja di perusahaan menuju ke dunia kerja. Itu sangat bermanfaat sekali, dan juga senior-seniornya terutama yang sudah banyak bekerja di perusahaan besar gitu, dan juga ada jadi manajer mana gitu Bang. Nah, itu sangat berpengaruh. Aku sih Bang kurang lebihnya sama sih sama yang tiga ini. Karena kalau mau ngomongin manfaat ya Bang, sebenarnya kami itu dapat ilmunya itu nggak hanya pas karantina aja, tetapi kami juga belajar kayak ilmu organisasi. Kurang lebihnya sama sih sama yang tiga ini. Iya. Karena kalau mau ngomongin manfaat ya Bang, Iya. sebenarnya kami itu dapat ilmunya itu nggak hanya pas karantina aja, tetapi Iya. kami juga belajar kayak ilmu organisasi itu juga Bang. Iya. Setelah dari karantina kayak kami ngejalanin inaugurasi, kami juga Oh. ya jadi kayak ngejalanin TU, kami juga musyawarah besar kayak gitu itu kami tuh dapat ilmunya Bang. Jadi kayak apa ya, kayak berguna banget pokoknya Bang. Bukan nggak hanya kayak tentang beauty, brand, Iya. semuanya tuh pokoknya dapat deh kalau di bidang gadis industri. Tapi sebelumnya ini ada yang pernah kursus kepribadian atau kursus itu nggak? Apa memang pure semuanya dapat di ajang ini? Semuanya Banyak dari sini ya? belum pernah di Oh, BGU. berarti keren banget ya. Acaranya keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal keren, ini juga berarti keren banget, sekeren tempat yang saat ini sedang kita berada, lokasi kita podcast kali ini. benar banget. Podcast kali ini sambil minum dulu dong. Iya. boleh, Ini boleh. agak rintik-rintik ya, menambah eksotik. Sengaja kita, oh ya sahabat pemirsa Matanya TV dimanapun berada, kita sengaja pilih syutingnya malam hari karena kita saat ini sedang berada di salah satu tempat nongkrong, tempat kongkong anak muda yang keren banget di pusat kota. Benar. Benar. Iya, terus di jangkauan dari mana semuanya deket, tempatnya di pusat kota, mudah terjangkau, terus suasananya juga eksotik. Tepatnya nih kita kalau kita melihat di situ tuh, ini bukan promosi ya, tapi kita berada tepat di depan Mall PTC atau PTC Mall Palembang. Jadi kalau kita alamat lengkapnya tuh di Jalan Lorong Masjid ya. Iya. Saya malah nggak hafalan kalian ya. Sambil minum dong. Iya. Ini kopinya enak banget nih. Suasana malam tuh. Jadi enak banget. Kongko-kongko sini bisa sampai jam berapa nih? Sampai malam ya. Oh, sampai malam. Enggak sampai sepuasnya dong. Ya kalau dulu sih sebelum PPKM tuh bisa sampai jam 11 malam. Tapi sejak PPKM memang seluruh aturan ya dibatasi sampai jam 9. Sekarang agak longgar nih sampai jam 10 katanya. Tapi ini memang suasananya enak banget. Kalau menurut Wulan sendiri gimana nih? Ya asik banget, tempatnya tuh asik banget, dan di sini banyak lampu ya, jadi malam-malam tuh Iya. rasanya kayak kebawa suasana gitu loh, sama baper ya. view-view. Iya. Udah ngebayangin kemana nih? Ada rencana setelah ini mau kesini lagi? Ya mungkin sama Iya. temen-temen. Teman-teman ya, ya oke. Teman-teman ya, oke. Kalau Amanda? Bener Bang, di sini view tuh kayak lagi menikmati city life gitu. Wih, Kan banyak keren banget. lampu-lampu, dan Iya. ditambah pemandangan Mall PTC gitu kan. Iya, Dan tempatnya juga nyaman buat kita nongkrong-nongkrong Iya. sama temen gitu. Dan harganya juga sih kayaknya tuh terjangkau ya, Terjangkau, iya, apalagi terjangkau. untuk anak-anak muda Kota Palembang tuh enak banget. Sekali lagi memang tempatnya juga lintasan ini enggak jauh lah, enggak susah. Di tengah kota, iya, strategis banget, iya. Isan, Kalau menurut saya sih Bang, ini saya flashback Bang. iya, wih, Flashback kayak berada di Lampung.
Oh, di Lampung. Suasana kan Eksotik kayak gini ya. ada rintik-rintik gitu kan. Oh. Cuaca dingin. Iya. Berasa di Lampung. Ini baperan nih. Katanya hujan itu 1% air, 99% kenangan ya. Termasuk nih. Kalau Raka? Iya. Kurang lebih sama sih kayak si Bulan tadi Bang. Iya. Tempatnya tuh kayak ada lampu-lampu gini, kayak banyak apa ya, kayak vibes-vibesnya tuh instagramable banget. Oh iya, instagramable banget ya. Udah sempet tadi foto-foto sama temen-temen. Foto-foto Di post ya, nanti di post ya. Iya, tentu. Apa nih pengen yang disampaikan sama teman-teman nih mengenai ini? Kayaknya nih saya nih kalau udah di sini sayang kalau nggak foto-foto, nggak dimanfaatin ya. Iya bener banget nih teman-teman. Jadi kalau mau cari tempat yang mau apa ya kayak instagramable itu di sini. Iya. Di sini juga dingin banget sih. Iya, Iya. nyaman. Di rooftop. Kita di rooftop lantai 6, Cordella Inn, tepatnya di Ferreira Cafe. Jadi asik banget. Kita tuh suasana kayak kalau saya kemarin pas foto, nih kayak rasanya bukan di Palembang loh. Iya, kayak di sorry ya bukan Lebak, kayak di Tokyo gitu. Karena view-nya tuh city light gitu. iya, sih like terus. Terus kalau kita beruntung, misalkan cuaca lagi nggak mendung, di sebelah situ Ada sekitar jam setengah 6 sampai jam 6 tuh kita nungguin sunset tuh. Iya. Wih, dapat banget. Tapi sayang kita tadi tuh sempat foto senja. sempet foto ya. Iya. Oh, Foto. jangan lupa di ini dong. Iya. Follow juga di Cordella seperti itu. Kalau ini apa nih yang disampaikan? Mengikuti ajang pemilihan dan juga mengikuti ajang-ajang pencarian bakat lainnya. Itu jangan ragu serta jangan menilai dari depan, wah saingannya berat nih, jangan nilai gitu. Kita harus ngejalani, jangan menilai dari depan, wah saingannya berat nih. Oh ya. Kita harus ngejalani apa yang harusnya kita jalani untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Tapi bagus sih, tapi bukan itu pertanyaannya. Ini mengenai ini nih. Bisa kalau buat apa ini buat teman-teman yang ngelihat soal ini mengenai Ferreira Cafe nih. Kayaknya cocok pas banget nih. Kalau si Raka kan Instagramable banget. Kalau Isan tadi apa tuh? Apa yang pengen disampaikan sama teman-teman? Biar ngajak-ngajak ke sini dong, enak banget sini. Yang pasti tempatnya itu cocok banget, apalagi yang khusus yang mau ngedate ya. Musik bisa request. Mbak Indri musiknya bisa request ya. Kalau lagi ngedate beda musiknya ya. Candlelight dinner boleh dimatiin nih lampunya. Iya, tapi candlelight dinner itu berdua ya, bukan satunya jaga lilin, satunya keliling ya, beda lagi ya. Iya. Oke, si Amanda. Kalau menurut aku buat teman-teman yang suka ngumpul-ngumpul atau nongkrong-nongkrong, Iya. yang pengen suasananya tetap nyaman, nggak Nyaman, terlalu rame gitu ya, Santai, dan, iya. cozy lah tempatnya gitu. Cozy, Boleh banget iya. di sini di Cordella, ditemenin sama view-view yang keren. Memanjakan mata banget ya. Pokoknya kalau di sini tuh nyaman gitu. Nyaman. Iya. Dan setiap titik, setiap spot tuh bisa dijadikan Situ objek foto kita. objek foto. Di situ kayaknya ala-ala kafe. Di dalam juga kayak ala-ala Palembang ya di situ. Di sebelah situ juga oke. Kalaupun hujan kita bisa bergeser Ada sedikit. outdoor, ada indoornya. Ada indoornya, semi indoornya. Jadi enak banget nih. Iya. Bulan? Ya, dan selain nyaman, Iya. Instagramable, aku lihat menu-menunya tadi murah-murah banget, Oh, terjangkau. itu Itu dia paling nih. penting. Yang paling penting tuh anak muda Palembang Iya. tuh nongkrongnya dapet, harganya terjangkau Iya. ya. Kelasnya hotel Iya. gitu. Dapat bisa banget. Nah, sebelum kita ini masih ada pertanyaan lagi nih yang kayaknya penting banget. Tapi sebelum itu kita juga mau ngundang sahabat pemirsa Mata Jus TV dimanapun berada dan juga ini followernya Bujang Gadis Unsri nih. Kita ada kuis nih. Kuis ini juga disponsori oleh Cordella Hotel. Iya. Ini memang selain tempat untuk kongko, ini juga Cordella Inn itu menyediakan kamar-kamar yang hunian yang kece banget. Ini hadiahnya ada 2 pertanyaan dan berhadiah
voucher menginap, wah, 7 hari 7 malam, wah enggak, galak galau. Voucher menginap 1 malam dan juga voucher F&B, voucher kamar ya, voucher kamar 1 dan voucher F&B 1. Jadi ada 2. Nah, pertanyaannya ada 2. Sudah tahu ya pertanyaannya? Soalnya ya. Ini kita dengerin pertanyaannya. Mungkin dari Amanda nih. Iya. Pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu buat teman-teman yang bisa menjawab dan ini yang harusnya sih yang dari tadi mendengarkan ya, menyimak ya, gitu. Dari awal pasti tahu pertanyaannya. Iya. Jadi pertanyaan pertama itu gimana letak atau lokasi tempat yang akan dijadikan podcast hari ini? Wah, pasti tahu dong. Nanti jawabannya dikirim melalui komentar Instagram Perdelain.Palembang. Oke, baik. Sahabat pemirsa Matanya TV dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan obrolan kita bersama para finalis dan pemenang dari BGU Bujang Gadis Unsri, kita ada kuis nih. Wah, ini luar biasa sekali. Kuis ini persembahan dari Hotel Cordella Inn dan juga Ferreira Cafe. Ini bagi yang menyimak obrolan kita dari awal tadi pasti tahu nih, ya, pertanyaannya tuh mudah banget dan jawabannya lebih mudah lagi. Kalau begitu langsung saja ya. Pertanyaannya disampaikan oleh siapa nih? Dari Amanda. Oke. Amanda. Jadi sebelum ke pertanyaan nih, syarat ikut kuisnya dulu ya kali ini ya. Oh, biar lebih heboh, kita beri hadiahnya dulu. Hadiahnya itu ada 2, yaitu pertama voucher kamar atau voucher menginap 1 malam di Cordella Inn. Yang kedua adalah voucher F&B. Jadi boleh makan sepuasnya di Cordella Inn. Iya, gitu. Oke. Nah, jadi buat yang mau ikut kuis, syaratnya itu yang pertama follow 4 Instagram kita hari ini, yaitu @cordelain.palembang, yang kedua Ferreira Cafe _rooftop, yang ketiga Mata News Official, dan yang keempat itu Instagram Bujang Gadis Unsri di @bgunsri. Nah, buat pertanyaan yang pertama ya Bang. Pertanyaan pertama, di mana letak lokasi syuting podcast hari ini? Kan tuh masuk dalam view kamera kita ya. Benar-benar. Iya, itu yang pertama ya. Iya, yang pertama. Oke. Terus yang kedua mungkin dari yang cowoknya nih. Kalau yang kedua itu syaratnya sama aja ya Bang ya, yang pasti. Syarat yang pertama itu pasti yang follow Cordella Inn Palembang, terus juga Ferreira Cafe, dan juga follow Mata News Official, dan terakhir yang pasti Bujang Gadis Unsri. Itu pertanyaannya, rangkaian tes atau rangkaian pemilihan Bujang Gadis Unsri yang sangat ditunggu-tunggu dan juga sangat berkesan selain acara grand final itu acara apa itu? Boleh saya jawab ya? Oh, jangan ya. jangan. Oke. Bisa dicantumkan di kolom komentar di YouTube. Oh, channel Mata News TV ya. Setelah tentunya video ini beredar, langsung komen juga, terus juga follow juga Instagramnya di Hotel Cordella Inn, Ferreira Cafe, Mata News, dan juga Bujang Gadis Unsri ya. Udah terbukti sejak tahun 2013 ya. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Udah tambah malam nih, tambah sejuk ya. Kayaknya saya nih kalau datang ke sini sendirian ya, minimal bawa 1 orang atau rame-rame gitu ya. Oke, sampai saya lupa nih mau tanya apa lagi nih. Oke nih, setelah menjadi Bujang Gadis Unsri ya, kemudian sudah ada hak dan kewajiban selama setahun nih. Nah, setelah itu apakah selesai? Udah, kalau begitu aku udah bebas, aku boleh sekarang nyontek-nyontek lagi, aku boleh manjat pagar tembok lagi, atau setelah 1 tahun, oh walaupun sudah selesai tugasnya digantikan oleh yang baru, tapi ada tugas berikutnya, atau udah lepas aja gitu? Jadi setelah 1 tahun kita menjabat, jadi sebenarnya di BGU itu kita tuh ada sistem. Jadi namanya kayak kalau kita sekarang ini namanya OC, Organizing Committee. Nah, dan di atas kita itu namanya SC. Steering Committee. Nah, jadi selama kami menjabat ini kami menjabat sebagai OC, yaitu Organizing Committee. Yang melaksanakan ya program-program kerja itu semua dilaksanakan oleh OC. Nah, dan setelah kami selesai menjabat selama 1 tahun menjadi OC, itu nanti diangkat menjadi SC, naik
itu nanti jadi SC ada urutan, ada strukturnya gitu. Semacam jadi pembina penasehat untuk OC tadi ya. Iya. Karena sudah ada pengalaman tadi ya. Iya. Gitu. Dan itu regenerasi terus-menerus ya. Iya, Iya. terus-menerus. Oh, berarti luar biasa. Jadi ada regenerasinya, tidak hanya lepas begitu saja ya. Iya. Oh, gitu. Oke nih, sebelum kita akhiri, apa nih yang ingin disampaikan atau sekaligus pengalaman yang berkesan, terus pesannya apa nih kepada pemirsa satu-satu nih? Pesan dari ujung boleh, dari Raka. Jangan takut buat ikut pemilihan Bujang Gadis Unsri, khususnya kalau nanti tahun depan. Jangan insecure, harus pede, karena gimana pun juga semua orang punya kesempatan gitu bang. Semua punya kesempatan ya. Iya. Asal dia mahasiswa Unsri ya. Iya, dan Iya. dia punya keberanian untuk ikut serta punya potensi juga sih bang. Iya. Dan kalau untuk kesan sendiri, kayak baru sebulan aja gitu udah banyak gitu yang ilmu yang dia dapat. Iya. Dan follower juga banyak ya. Bener banget. Nah jadi jangan lupa buat teman-teman untuk ikut dan terus update informasi seputar BG Unsri. Iya. Ya. Baik, kalau untuk pesannya itu Bang, tidak hanya mengikuti pemilihan Bujang Gadis Unsri, bahwasanya kita harus mengikuti pemilihan-pemilihan dari pemilihan kampus yang berbeda atau pemilihan duta-duta yang berbeda, bahkan itu bisa mengikuti ajang nasional. Untuk pesan yang paling penting, kita itu yang pertama harus percaya diri, bahwasanya kita memiliki kemampuan atau potensi yang lebih besar, dan sayang untuk tidak dikeluarkan kepada sesuatu pengalaman yang baru. Something spesial ya gitu. Amanda? Kalau menurut Amanda, dari pesannya buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, yakin sama kemampuan dalam diri kita, karena setiap orang tuh punya keistimewaan masing-masing yang belum tentu orang lain miliki. Jadi pokoknya yakin sama diri sendiri untuk mencoba hal baru, jangan takut, dan ketika kita yakin sama diri kita, pasti kita mampu untuk dapat apa yang kita inginkan. Dan kalau kesan, alhamdulillah seneng karena bisa banggain orang tua, tentunya, dan juga jadi hal plus lah buat diri kita gitu bang ya. Jadi tambahan pengalaman gitu. Jadi kesannya tuh kalau kesan menjadi gadis Unsri tuh tidak bisa diucapkan dengan kata-kata gitu. Karena sudah terlalu banyak. Jadi pokoknya kesannya tuh sangat baik dan sangat menjiwah di dalam diri gitu bang. Gak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata gitu. Bisa diucapkan. Saking insecure, udah speechless banget ya. Ada sesuatu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Ya, demikian. Oh, belum ya? Mungkin menutup yang teman-teman tadi, kita tuh kalau perubahan itu buat orang yang mau berusaha gitu. Jadi beranilah untuk melangkah dan mengambil resiko daripada kita kehilangan peluang gitu. Jadi berani aja gitu sama diri sendiri, percaya diri, jangan takut. Pokoknya kalau kita mau ya berusaha gitu, dan laksanakan itu dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu aja. Luar biasa, tepuk tangan dulu nih. Ini terima kasih sekali, walaupun sebentar ya obrolan kita, obrolan singkat karena memang durasi juga ya. Iya. Nanti kemalaman orang kasihan nggak bisa tidur. Nontonin, apalagi wajah-wajah yang eye-catchy, good looking, enak dilihat, enak dipandang ini. Terima kasih buat Raka, terima kasih buat Ihsan, terima kasih buat Amanda, dan terima kasih buat Wulan. Ini perwakilan dari Bujang Gadis Unsri. Terima kasih kedatangannya, sudah berbagi cerita, inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi, terutamanya buat para milenial dan juga para pemirsa lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolan ini walaupun singkat ada nilai-nilai inspirasinya ya. Terima kasih juga buat pemirsa Mata News TV yang sedari tadi sudah pantengin kita, nonton acara kita dari awal sampai selesai. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa ikuti terus Mata News TV podcast Ngobat, ngobrol bareng sahabat, dan juga jangan lupa follow IG, YouTube-nya juga Mata News TV, dan juga Bujang Gadis Unsri serta di Kordalain dan Pereira Cafe. Demikian saya Diruskan.
Saya Ulan. Saya Amanda. Saya Isan. Dan saya Raka. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.